bersyukur kita kepada Allah atas limpah rahmat dan karunia yang tercurah kepada kita sampai saat ini dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Rasa syukur itu makin bertambah manakala kita menyadari bahwa tanpa kita sadar puasa ini 10 hari bulan ada rasul yang 10 hari itu alhamdulillah tidak terasa. Itulah ibadah itu sebenarnya mudah, ringan. Yang berat itu di pikiran. Kalau dijalankan tidak perlu 10 hari saja. Ini langsung hari keseber. Itulah pikiran itu saja yang menganggap orang akan membuat orang merasa berat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan subuh pagi ini adalah meraih ampunan Allah dalam bulan Ramadan. Bapak Ibu, di antara salah satu bentuk keberkahan Ramadan yang Allah tetapkan bagi kita umat Islam ini adalah dijadikan bulan yang ke-9 atau bulan Ramadan ini ya sebagai peluang besar bagi kita untuk dapat meraih maghfirah, ampunan Allah. Ini sejalan dengan makna atau arti nama yang terkandung di dalam bulan Ramadan itu sendiri. Karena secara bahasa Ramadan itu terambil dari kata Roma, bisa memiliki arti pembakaran. Makanya sebagian ulama mengambil hikmah dari arti nama ini, sebenarnya Ramadan disiapkan oleh Allah untuk kita umat Islam membakar dosa-dosa kita yang lalu. Dan Bapak Ibu mungkin masih ada yang teringat sebelum bulan Ramadan ini bulan apa namanya? Bulan Sya'ban. Apa materi yang sudah kita sampaikan pada bulan Sya'ban? Bahwa inti penting yang harus kita ketahui di bulan Sya'ban sebelum Ramadan ini, di waktu itu cacatan amal kita 1 tahun dilaporkan kepada Allah. Nah, artinya semua perbuatan kita yang sudah kita lakukan setahun sebelumnya, laporannya itu telah sampai kepada Allah dan sudah dilakukan pemeriksaan. Bapak Ibu, andai laporan pertanggungjawabannya itu berupa pekerjaan duniawi, sudah masuk ke meja kejaksaan, sudah masuk ke meja BPK, apalagi KPK. Kalau sudah diperiksa, ada temuan-temuan, tidak ada lagi cerita ini bisa diperbaiki, ini bisa dikoreksi. Dan tidak ada lagi cerita itu. Cerita selanjutnya apa? Akan disidangkan, akan di meja hijaukan. Kalau laporan yang kita sampaikan itu setelah diperiksa BPK, KPK, ada temuan, langsung ke penuntutan, langsung disidang. Tidak ada cerita lagi itu diperbaiki laporannya. Tetapi karena bentuk pemurah Allah atas laporan pekerjaan kita selama 1 tahun yang lalu itu sampai kepada Allah, diperiksa, pasti banyak temuan-temuan itu. Yakin saya? Yakin Bapak Ibu bersih laporan kita itu? Nah, tidak yakin itu pasti banyak temuan. Seakan-akan setelah cacatan amal kita naik di
di bulan Syawal, sebagai bulan Sya'ban, sebagai bentuk pemurahnya Allah kepada kita umat Rasulullah, disediakan masih ada peluang untuk masa pemutihan ya terhadap kesalahan-kesalahan kita setahun yang lalu. Nah, itulah gunanya Ramadan bagi kita sebagai sarana untuk membakar dosa-dosa kita setahun yang lalu. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makna ini dikuatkan lagi dengan syariat atau ritual ibadah yang ada di dalam bulan ini, tujuannya dalam rangka mengampuni dosa-dosa setahun yang lalu. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, ritual ibadah yang hanya ada di bulan ini saja, tidak ada di bulan lain, setidaknya ada 3. Pertama puasa, yang kedua tarawih, yang ketiga beribadah pada malam Lailatul Qadar. Di siang hari ibadah puasa, dan ini hukumnya wajib, merupakan salah satu rukun Islam. Pelaksanaannya ada di bulan ini. Kalau sudah masuk bulan Syawal, ada orang berpuasa, dikatakan puasa wajib itu, dikatakan puasa rukun Islam, bukan, tapi sudah puasa sunnah. Nah, jadi puasa wajib yang merupakan rukun dari Islam itu waktu mengerjakannya di bulan Ramadan. Ini jenis ibadah yang pertama. Yang kedua, sholat tarawih. Tidak tahu kalau di masjid ini, kalau masjid yang lain di tempat saya, Lebaran kita Idul Fitri, nanti setelah Idul Fitri itu datanglah ke masjid nyari tarawih di Mandola, masih ada tarawih. Tidak ada lagi tarawih. Kalau ibu musul nanti sama Pak Imam, ya masih lemah nih ya tarawih itu kurang rasanya 30 malam. Kita lanjut lagi lah setelah bulan Syawal. Ada udah itu. Tidak. Ngapa? Tarawih hanya ada di malam-malam Ramadan. Begitu juga yang ketiga. Ya, aktivitas mencari malam Lailatul Qadar adanya hanya di bulan Ramadan. Lepas bulan Ramadan tidak ada lagi kita membicarakan malam Lailatul Qadar. 3. Ya. Kemudian tujuannya apa? 1. Bisa kita katakan 3 in 1. 3 ibadah dalam 1 tujuan. Apa tujuannya? Kita lihat hadis yang menjelaskan keutamaan 3 bentuk ibadah ini. Tujuannya sama. Bahkan kalimat redaksi ucapan Nabi itu sama. Mulai dari hadis yang menjelaskan keutamaan berpuasa. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan penuh iman, mengharap pahala, apa keutamaan yang dia peroleh? Diampuni dosa-dosa setahun yang lalu. Nah, ini yang akan kita raih kalau kita berpuasa dengan baik. Kemudian hadis yang menjelaskan keutamaan sholat tarawih. Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan, salah satunya dengan mengerjakan sholat tarawih penuh iman, mengharap pahala, apa keutamaannya? Sama. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Diampuni dosa-dosa setahun yang lalu. Kemudian yang ketiga, hadis yang menjelaskan keutamaan beribadah pada malam Lailatul Qadar, tentunya di samping kita mendapatkan pahala melebihi pahala ibadah 1000 bulan. Apa keutamaannya? Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar penuh iman mengharap pahala, tujuan yang ia peroleh sama dengan 2 sebelumnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Diampuni dosa-dosa setahun yang lalu. 3. Tujuannya apa tadi? Mengampuni dosa-dosa setahun
tahun yang lalu. Nah inilah Bapak Ibu, di antara salah satu berkah utama bulan Ramadan bagi kita umat Islam adalah dijadikannya bulan yang ke-9 ini sebagai peluang besar bagi kita mendapatkan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita memahami ini Bapak Ibu, sebenarnya target utama yang lebih penting dari meningkatkan ibadah, memperbanyak ibadah selama bulan Ramadan ini yang harus kita capai adalah meraih maghfirah itu. Jadikanlah itu target. Kenapa enggak meningkatkan ibadah, Ustaz? Kan di bulan Ramadan ini amal-amal kita dilipat gandakan. Justru harus kita manfaatkan untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, bulan Ramadan kita jadikan juga sebagai waktu bagi kita untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Tapi kalau hanya perhatian meningkatkan ibadah tanpa peduli dengan urusan dosa kita, ini nanti akan bermasalah. Itu menjadi apa yang diharapkan setelah Ramadan ini berlalu, itu kan nanti kita masuk bulan Syawal. Syawal itu artinya peningkatan. Apa yang dimaksud diharapkan di bulan Syawal? Diharapkan umat Islam saat memasuki bulan Syawal, ibadahnya kepada Allah itu semakin meningkat. Masjid-masjid semakin ramai. Tapi apa yang terjadi? Berlalu Ramadan, baru hari Ramadan atau hari Lebaran yang kedua, yang ramai itu tepi pantai, gunung-gunung, ya mall-mall. Masjid apa yang terjadi? Sepi kembali. Kenapa? Karena rumus umat Islam dalam memaknai Ramadan salah. Ya, sekalipun dibiasakan misalkan ibadah, kalau fondasinya belum dibenarkan, itu nanti susah juga kita. Ya, berbeda kalau mohon maaf misalkan dengan mendidik hewan. Hewan itu tergantung pembiasaan. Nah, kalau sudah terbiasa dia, begitu terus, ya begitu terus. Ya, tapi kalau manusia tidak bisa. Walaupun 1 bulan dibiasakan begini, setelah selesai proses pembiasaan itu, dia akan kembali lagi dengan kebiasaan semula. Nah makanya kenapa ampunan itu yang perlu kita tekankan selama bulan Ramadan. Karena begini Bapak Ibu, dosa itu sangat mempengaruhi semangat atau malasnya seseorang dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pengaruh utamanya dosa. Semakin banyak orang itu memikul dosa, biasanya semakin malas dia beribadah. Jangankan menjalankan yang sunnah-sunnah, yang wajib-wajib saja nggak mampu dia jalankan. Apalagi yang sunnah-sunnah, zikir, sholat duha, sholat tarawih, baca Quran, sholat tahajud, yang pokok saja tidak sanggup dia menjalankannya. Apa sebab? Karena telah terlalu banyak dosa yang menempel di hatinya. Tetapi semakin tipis seseorang dosanya itu, insya Allah semakin ya rajin dia menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dasarnya apa yang pernah diucapkan oleh salah seorang ulama at-tabi'in, pengalaman pribadi beliau, ya ulama terkenal Imam Sufyan As-Tsauri. Beliau pernah mengungkapkan pengalaman pribadinya, efek dari dosa yang ia perbuat, pengaruhnya terhadap semangat ibadah. Aku pernah membuat atau melakukan satu dosa yang dia sadari waktu itu. Lalu dampak dari satu dosa yang pernah kulakukan itu, selama 5 bulan susah payah saya bangun malam untuk sholat tahajud. Pertanda dosa yang nempel di hati kita akan mempengaruhi semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian, kalau dosa itu bersih, semangat itu akan timbul dengan sendirinya.
Tidak perlu dimotivasi orang, tidak perlu harus rame orang semangat kita ibadah, tidak perlu harus didorong-dorong dulu baru semangat kita ibadah. Tetapi semangat ibadah itu timbul dalam diri kita sendiri. Kenapa? Karena diri kita sudah bersih. Nah Bapak Ibu, pertanyaannya sampai saat ini, adakah di antara kita yang merasa rasanya saya inilah selesai bersih dosa saya? Ada merasa begitu Bapak Ibu? Rasanya belum, enggak? Ya, enggak ada di antara kita ini yang bersih dari dosa. Kalau begitu perasaan Bapak Ibu berarti benar. Yang tidak benar itu merasa rasanya tidak ada dosa lagi. Memang betul Bapak Ibu tidak ada lagi yang minum tua kan ini, tidak ada lagi yang ngadu ayam, tidak ada lagi yang berjudi, tidak ada lagi yang main perempuan, merampok orang, bunuh orang. Bukan berarti kita sudah selesai dari urusan dosa. Iya, yang besar-besarnya, yang besar-besar sudah mampu kita stop. Yang kecil-kecil ini akan susah kita nyetopnya. Bagi kami yang bapak-bapak ini, ya, khainatul a'yun itu yang paling sulit. Khianat mata, ya, jalan ke mall. Walaupun tidak sengaja kadang-kadang itu tertengok lah yang tidak boleh ditengok. Jangan nak ngatonya, tidak mungkin pula kita ke mall, ke pasar pakai tutup mata, kan tidak mungkin itu. Itu dosa itu. Yang nonton televisi, iklan sabun mandi. Tidak mungkin kita pas iklan tutup mata. Iya, itu kan dosa itu. Banyak lagi yang lain-lain. Yang ibu-ibu biasanya kelemahannya di lisan. Berkumpul, berdua, bertiga. Kalau omongan obrolannya itu hanya seputar 3 orang itu saja, tidak lemah itu. Tapi kalau sudah merembet ke ngerumpi atau pihak lain yang diomongin, ya gibah, gosip, mulai hangat itu. Berjam-jam tidak terasa ngobrol. Nah ini, walaupun sebenarnya tidak ibu-ibu saja, kami yang bapak-bapak ini bisa juga kena dosa riba, dosa ngumpat. Artinya tidak mungkin kita bisa selamat dari dosa-dosa ini. Karena memang Nabi mengingatkan, kullu ibni Adam khata', setiap manusia itu pasti ada salah. Tetapi orang yang salah itu, kalau dia merasa bersalah, kemudian mau bertobat, itulah manusia-manusia yang baik di sisi Allah. Bukan manusia yang baik di sisi Allah itu yang tidak pernah berdosa, karena memang tidak ada manusia yang tidak pernah berdosa. Nah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian ketika ada kesempatan, peluang besar kita untuk membersihkan diri dari dosa, maka jadikanlah target utama kita selama Ramadan ini bagaimana caranya untuk meraih maghfirah, ampunan Allah. Bapak Ibu, maghfirah Allah di bulan Ramadan ini tidak gratis, tidak cuma-cuma. Ya, kalau tidak diminta, kalau tidak diusahakan. Lemaknya pokoknya lah lewat saja bulan Ramadan, nanti selesai Ramadan kembali kepada fitrah itu, kembali kepada kesucian. Puasa tidak, sholat tarawih tidak, ya, sholat 5 waktu ditinggalkan, ya. Nanti selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri itu bisa dimaknai selamat kembali kepada kesucian. Kita kotor, layak menerima ucapan selamat Idul Fitri itu. Nah itulah pentingnya kita perhatikan selama di bulan Ramadan ini. Target salah satu yang menjadi target besar kita mendapatkan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Langkah berikutnya Bapak Ibu, setelah kita mengetahui dan kita jadikan ini target, masih ada waktu kita. Kurang lebih 19 atau 20 hari ke depan lagi untuk meraih ampunan Allah. Bagaimana caranya? Nah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dosa
jiwa itu seumpama pengaruhnya terhadap semangat atau tidaknya kita beribadah kepada Allah. Dosa bagi jiwa itu seumpama penyakit bagi raga kita. Ya, penyakit bagi raga kita. Penyakit itu kalau fisik terkena penyakit, efeknya bukan saja malas ibadah kita, tapi berat dan bahkan tidak bisa kita menjalankan ibadah ketika sakit. Coba Bapak Ibu misal lagi terkena penyakit vertigo, disuruh ibadah baca Quran, bisa itu. Nah, lagi kena penyakit vertigo disuruh ibadah baca Quran. Jangankan tidak baca, buka mata saja payah. Baru tu buka mata langsung muntah. Ini dampak dari penyakit bagi jiwa, bagi raga kita, terhambat kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, supaya tidak terhambat kita menjalankan ibadah, penyakit ini harus diobat. Ya, harus diobat. Ketika sembuh, nah maka tidak ada lagi penghalang kita untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Cuman kalau yang diobati itu hanya badan kita saja, raga kita saja, fisik kita saja, masih ada penghalang berikutnya. Penyakit apa itu? Dosa. Karena dosa ini menjadi penyakit bagi jiwa. Kalau tidak diobati, sakit terus jiwa kita. Sesehat apapun badan orang, pasti saja bawaannya malas ibadah kepada Allah. Ya, pasti malas bawaannya ibadah kepada Allah. Makanya jiwa ini juga harus disembuhkan, diobati. Ya, diobati. Dan alhamdulillah kita umat Islam ini ya ada motivasi luar biasa dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Likulli da'i dawa'un. Setiap penyakit itu pasti ada obat. Baik penyakit itu penyakit badan fisik maupun penyakit jiwa yang berupa dosa. Kemudian beliau menjelaskan wa dawa'uz dzunub istighfar. Obat penyakit jiwa yang berupa dosa tadi itu adalah istighfar. Ini obat yang paling ampuh untuk menyembuhkan dosa kita. Istighfar. Kalau penyakit fisik ini ibaratnya paracetamol. Badan sakit-sakit paracetamol bisa sembuh itu. Badan meriang paracetamol dapat sembuh itu. Ya, badan agak demam dikit paracetamol dapat sembuh itu. Nah, ini obat sederhananya. Nah, obat penyakit dosa atau penyakit jiwa yang sederhana itu adalah istighfar. Dengan menggunakan istighfar, insya Allah dapat menyembuhkan penyakit dosa kita. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sebabnya kenapa Nabi itu sampai bersumpah beliau, wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah fi kulli yaumin wa lailatin aksar min 70 marrah. Demi Allah, sungguh aku beristighfar kepada Allah sehari semalam itu lebih dari 70 kali. Bahkan riwayat yang lain lebih dari 100 kali. Padahal jiwa Nabi itu kan tidak ada dosanya. Tetapi istighfar beliau lebih dari 100 kali setiap hari. Ini pertanda pentingnya bacaan istighfar bagi kita, apalagi kita yang tidak mungkin bisa selamat dari dosa. Itulah Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus sering kita ucapkan untuk mengobati penyakit jiwa kita, sering-sering membaca istighfar. Bagaimana obat istighfar ini agar mujarab? Al-Quran sudah menerangkan. Ya. Obat istighfar ini kalau dengan resep Al-Quran insya Allah sangat-sangat mujarab. Caranya bagaimana? Pertama, istighfar itu semestinya segera kita ucapkan sehabis berbuat salah. Langsung diobati dengan istighfar. Insya Allah mujarab. Ya, kalau kita lihat surat Ali Imran
35 di situ. Ini cara resep menggunakan bacaan istighfar supaya makin mujarab. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu. Jadi resepnya ada dua supaya istighfar itu mujarab. Pertama, usahakan membaca istighfar ini langsung setelah kita berbuat khilaf. Ya, astagfirullahaladzim. Yang kedua, setelah kita berbuat salah itu langsung ingat Allah. Ingat Allah dulu, baru kita istighfar. Walladzina idza fa'alu fahisyah. Orang-orang yang berbuat fahisyah, berbuat kotor, berbuat keji, berbuat jahat, au zalamu anfusahum, atau menganiaya dengan dirinya sendiri, melakukan dosa-dosa. Langkah pertama yang harus dia lakukan, segera berhenti dari perbuatan tersebut. Kemudian zakarullah, ingat Allah. Setelah itu beristighfar. Rumus yang keempat adalah walam yusirru ala ma fa'alu. Kalau sudah beristighfar, perbuatan itu jangan diteruskan. Nah, misal kita berangkat ke mall, tengok yang indah-indah itu, yang bening-bening. Ya, pertama setelah kita sadar itu bahwa ini perbuatan dosa, ingat kita kepada Allah. Kemudian beristighfar kita kepada Allah, lalu jangan teruskan pandangan itu. Alihkan ke pandangan yang lain. Kalau cuma sekedar menutup mata dengan jari astagfirullah 1000 kali istighfar, itu tidak akan menjawab dulu. Ya, tidak akan menjawab dulu. Walam yusirru ala ma fa'alu, tidak diteruskan perbuatan salahnya itu. Nah, insyaallah ya. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya memanfaatkan waktu. Ketika bacaan istighfar itu dibacakan pada waktu yang pas, insya Allah tambah mujarab. Waktu istighfar ini memang tidak dibatasi Bapak Ibu, dimanapun itu, kapanpun itu kita dianjurkan membaca istighfar. Hanya saja ada waktu istimewa untuk kita lebih memperbanyak bacaan ini. Kapan? Di waktu sahur. Inilah karakter orang bertakwa itu Bapak Ibu. Orang bertakwa itu bukan berarti mereka-mereka yang tidak ada lagi punya salah dan khilaf. Di antara karakter ciri orang bertakwa itu mereka terbiasa beristighfar di waktu sahur. Kapan waktu sahur itu? Waktu sahur ternyata singkat Bapak Ibu. Rentangnya itu 20 sampai 30 menit sebelum azan subuh. Itu waktu sahur yang utama. 20 sampai 30 menit sebelum azan subuh. Kita azan subuh sekarang taruhlah jam 5 kurang 1 menit, atau kita paskan jam 5 pas. Berarti waktu utama sahur, waktu istimewa memperbanyak istighfar itu mulai dari jam 4.30 sampai sebelum azan. Inilah kebiasaan orang-orang bertakwa, waktu yang mereka gunakan untuk memperbanyak istighfar. Dan Al-Quran bercerita itu, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kita sudah 10-11 kali bangun sahur. Kalau bangun sahur selama ini hanya kita manfaatkan untuk makan, untuk minum. Setelah itu selesai, rugi kita. Padahal kita sudah bangun kan? Nah, makanya di sahur yang 20 hari lagi ke depan ini kita manfaatkan peluang ini. Mulai dari jam 4.30 sampai sebelum azan, zikir yang menjadi prioritas kita di waktu itu adalah bacaan. Minimal istighfar itu kan astagfirullah. Ya, astagfirullah. Jangan astagfirullah. Karena ada juga orang beristighfar itu astagfirullah. Nah, itu tidak kena itu. Kalau dibaca astagfirullah.
astagfirullah. Itu standar. Kalau ditambah Ustaz al-azim boleh astagfirullahalazim. Ditambah yang panjang boleh astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi kalau ingin banyak dapatnya, standar saja itu sudah mencukupi. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Mulai dari jam 4.30 sampai azan subuh. Nah, ibu-ibu kan bisa memanfaatkan momen. Kan selesai makan sahur di rumah, nah ketika bersih-bersih dapur, ya sambil nyuci piring, sambil ngumpuli piring itu, ya tidak apa-apa. Zikir yang kita prioritas adalah bacaan astagfirullah, 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 astagfirullah. Ya begitu juga yang bapak-bapak kalau sudah selesai makan, ya sambil nunggu-nunggu azan, duduk-duduk dulu di rumah, zikir yang diutamakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah sebanyak-banyaknya. Setiap di waktu sahur kita manfaatkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sembuh penyakit kita. Setelah istighfar, ini kan momennya, waktunya. Walaupun sepanjang waktu di bulan puasa ini kan kita dianjurkan untuk memperbanyak astagfirullah, tapi di waktu sebelum sahur atau 30 menit sebelum sahur kita tingkatkan baca. Nah, ini cara sederhana untuk meraih ampunan Allah dan memperbanyak istighfar lebih-lebih di waktu sahur. Yang kedua, setiap malam perbanyak bacaan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu. Setiap malam. Kenapa ini yang diperbanyak? Karena Aisyah itu pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, andai aku tahu malam ini malam Lailatul Qadar, doa apa yang harus aku bacakan? Itu pertanyaan Aisyah. Kemudian Nabi menjawab, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, suka mengampuni, ampunilah. Pertanda apa? Karena kalau doa pada malam Lailatul Qadar itu pasti mustajab. Nah, lihat prioritas apa yang diminta pada saat waktu mustajab doa itu adalah prioritas minta ampunan kepada Allah. Pertanda minta ampun kepada Allah itu urusan penting. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sebelum tidur, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Setiap malam, siapa tahu nanti bacaan kita itu kalau rutin setiap malam, insya Allah ada yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Nah, kalau sudah berpapasan dengan malam Lailatul Qadar, diijabah, insya Allah bersih kita dari dosa. Bapak Ibu, ampunan di dalam kita berdoa itu ada dua kata yang sering kita gunakan. Memang umum kita dalam hal meminta ampunan itu menggunakan kata maghfirah, istighfar. Allahumma gfirli, Rabbi gfirli, itu artinya ampunan. Di samping menggunakan ghafar, kita ke dalam meminta ampun itu juga menggunakan kata afun. Afun itu kan ampunan juga. Contoh seperti kita baca doa duduk di antara dua sujud itu pertama menggunakan ghafarah. Rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'ni. Terakhir kita menggunakan kata afun. Secara arti ghafarah dengan afun itu sama-sama ampunan. Hanya saja secara makna berbeda. Ampunan dalam bentuk ghafar itu maksudnya ditutupi. Ada kertas putih, coretan hitam, ditutupi pakai tip. Hilang hitam itu tadi Bapak Ibu, hilang. Tetapi secara hakiki nodanya masih tersimpan di kertas. Ini maksudnya ampunan dalam bentuk maghfirah, Allah tutupi kesalahan. Beda dengan ampunan dalam bentuk afun. Afun itu secara bahasa artinya mahfun, menghapus. Ini papan tulis putih, ada tinta hitam, lalu kita hapus pakai penghapus. Nah, itulah ampunan dalam bentuk afun. Makanya bahasa doa yang
saat minta ampunan pada malam Lailatul Qadar itu bukan menggunakan bahasa maghfirah, sekedar ditutup saja dosa kita, tetapi betul-betul dihapus. Makanya baca doanya itu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, inilah yang bisa kita lakukan, ikhtiar kita memanfaatkan Ramadan untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dari segi amaliyah zikir, dua kalimat yang harus prioritas kita. Pertama, perbanyak istighfar. Waktu istimewanya kita memperbanyak istighfar kapan? Pada waktu sahur 30 menit sebelum azan subuh. Yang kedua, zikir kedua yang kita perbanyak untuk malam hari, memperbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Puasa kita kerjakan, tarawih kita jaga, malam Lailatul Qadar kita usahakan, ibadah-ibadah diperbanyak, istighfar tadi itu caranya, Allahumma innaka afuwun wirid kita amalkan, insyaallah berlalu Ramadan kita layak disebut minal aidin, orang-orang yang telah kembali kepada kesuciannya. Ya, kembali kepada kesuciannya, sehingga di bulan Syawal nanti karena kita telah bersih, secara otomatis ibadah kita akan meningkat. Bapak Ibu, demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan tentu kita berharap kepada Allah semoga Ramadan tahun ini maghfirah, ampunan Allah itu benar-benar dapat kita raih bersama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum